Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu 6 Februari 2022. Kita segera akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membuka ibadah kita dengan memuji Allah Tritunggal dari KPPK nomor 21. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. KPPK nomor 21. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 81 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.
Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Mari kita kembali memuji Allah dengan menyanyikan KPPK nomor 27, Kasih Allah. KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kembali kita mengingat kasih Allah yang teramat sangat besar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapannya. Saya memberikan waktu secara pribadi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya akan saya pimpin dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa Pencipta langit dan bumi,
pemberi anugerah kasih dalam kehidupan kami. Allah yang agung, Allah yang mulia, yang bertatah di surga. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini, melihat hati kami yang saat ini tertunduk di hadapan-Mu, karena segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan hari lepas hari. Kami manusia yang sombong, yang dipenuhi keangkuhan, kemarahan, dendam, iri hati, yang semuanya itu mendukakan hati-Mu. Kami tidak memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak melakukan perintah-Mu. Kami jauh dari terang. Tuhan, untuk semua perbuatan kami, sungguh kami sangat tidak layak untuk datang kepada Engkau. Namun janji-Mu Tuhan untuk mengampuni segala dosa kami, pelanggaran kami ini, kepada kami yang dengan setia untuk datang mengaku di hadapan-Mu. Ampunkanlah segalanya, agar kami boleh layak untuk melanjutkan ibadah kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berdiam di dalam kami, menuntun kami dalam ibadah ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Kiranya setiap kami menyiapkan hati untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkan pula petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kembali kita akan memuji Allah dari KPPK nomor 353. Hidupku ini kuserahkan, KPPK nomor 353. Serahkan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus menuntun di dalam kehidupan kami ya Allah. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami telah melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh baik. Dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, Engkau terus menolong kami ya Allah. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Dan terima kasih ya Allah, di dalam ibadah kami ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Karena kami tahu ya Allah, hanya kepadamu saja sumber dari jawaban setiap doa kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya untuk saudara-saudara seiman kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang sekarang dalam perawatan di Makassar. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati ibu ini. Tolonglah ibu ini ya Tuhan dalam menjalani masa sakitnya ya Tuhan. Dalam perawatan medis, kiranya Engkau menolong setiap tim medis yang ada ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam pengobatan ibu ini. Berikanlah hikmat kepada mereka, tuntunlah mereka ya Allah, sehingga mereka boleh merawat ibu ini dengan baik. Kami berdoa pula untuk keluarga yang mendampingi. Berikanlah sukacita kepada mereka sehingga mereka boleh mendampingi ibu ini dengan baik. Dan kami boleh melihat ya Allah, ibu ini nanti boleh sembuh seperti sedia kala. Pada pagi hari ini juga kami teringat untuk Pak Hendro yang sedang sakit. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati Bapak ini. Dalam setiap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Sehingga lewat semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian iman kami di tempat ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Allah sebagai anak-anak-Mu. Dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak hal yang kami hadapi. Ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang menghimpit kehidupan kami. Yang terkadang membuat iman kami lemah. Membuat kepercayaan kami menjadi lemah ya Tuhan. Dan bahkan kehidupan kami terkadang menjauh daripada-Mu. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus hanya bersandar kepada-Mu. Hanya terus berpaut kepadamu ya Allah. Tolonglah kami dalam menjalani hidup ini dan tuntunlah kehidupan kami ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan dari umat-umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Allah dalam setiap pekerjaan yang digeluti. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak tantangan, persoalan dalam pekerjaan. Tapi kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah lepas dan tuntunan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Sehingga lewat semuanya itu ya Tuhan, lewat pekerjaan dan usaha kami, nama-Mu dipermuliakan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di GKT Trinity ini ya Tuhan.
Berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada. Berikanlah kerjasama yang baik dalam mengelola pelayanan di tempat ini. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada setiap hamba Tuhan dan majelis yang ada ya Tuhan, sehingga mampu mengembangkan pelayanan di tempat ini, memajukan pelayanan di tempat ini, dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja ini dalam kondisi kas umum yang minim. Ya Allah, kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya berseru kepadamu ya Tuhan. Kami tahu pelayanan ini adalah milik-Mu. Tolonglah ya Tuhan kami dalam mengemban pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga kas kami boleh kembali mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan operasional di tempat ini ya Allah. Dan kiranya ya Tuhan Engkau memberkati pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami teringat untuk saudara-saudara seiman kami yang berada di GKT Hosana Nirwana Surabaya ya Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk pelayanan ini boleh ada itu semua karena kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di sana ya Tuhan. Dalam masa pandemi sekarang ini ya Tuhan, terlebih dalam lonjakan kasus positif yang di Surabaya yang semakin tinggi ya Allah, yang membawa dampak di dalam pekerjaan dan perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami hanya memohon dan meminta kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka, sehingga mereka boleh terus berharap kepadamu ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka ya Allah. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk kesehatan majelis gereja dalam mengembangkan pelayanan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berikanlah kesatuan hati kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan pelayanan ini hanya memandang kepadamu ya Allah, dan menyadari bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus melayani akan Engkau. Pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada. Berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengemban tugas kenegaraan ini dengan baik, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan dengan baik, membawa bangsa ini lebih baik ke depannya ya Tuhan, terlebih untuk satu tujuan mensejahterakan setiap warga negara yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikanlah keamanan kepada bangsa kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan baik ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan, yang terambil dari KPPK nomor 369. Kirimlah terangmu. KPPK nomor 369. Kirimlah terangmu. Terima
Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Michael. Bersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di pagi ini kami datang padamu, berterima kasih untuk kesempatan bagi kami akan lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Memohon rahmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita khususnya mengenai kehidupan bersama di dalam sebuah komunitas. Dan tema hari ini adalah tentang hidup di dalam kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi landasan perenungan kita dari kitab Kolose pasal ketiga. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Nanti saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lalu saya akan mengajak ibu bapak sekalian membaca ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Jadi tetap di Kolose 3. Saya akan bacakan bagi kita Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lalu kita lompat, kita baca bergantian ayat 18 di pasal 3 sampai pasal 4 ayat 1. Saya bacakan ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita baca bergantian ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Saya ayat 18, Ibu Bapak ayat 19, demikian seterusnya hingga pasal 4 ayat yang ke-1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ibu bapak sekalian, sesuai dengan tema yang ada di Warta, kita akan merenungkan tentang hidup dalam kebenaran. Sebuah kerinduan bagaimana kita bersama-sama sebagai umat Allah, khususnya dalam satu komunitas ini, kita boleh hidup di dalam kebenaran. Cuma kalau bicara hidup dalam kebenaran, maka rentangnya sangat luas sekali. Sangat besar sekali, dan kalau mau bahas semua aspek rasanya begitu besar sekali. Dan saya pikir tepatlah di bulan Februari, biasanya dikaitkan dengan bulan kasih sayang, maka coba saya kaitkan lagi dengan komunitas khususnya hidup dalam kebenaran dalam konteks dengan hidup bersama keluarga. Apalagi beberapa hari ini sedang viral kan, kasus, saya nggak perlu sebutlah. Cuma yang juga berkaitan dengan topik keluarga. Ya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai umat Allah bisa hidup dalam kebenaran.
khususnya dalam konteks sebuah komunitas yang bergerak bersama-sama, bahkan mungkin dalam konteks yang lebih kecil lagi, di dalam keluarga. Tapi sebelum masuk ke dalam konteks yang skup yang lebih sempit, yang lebih kecil itu, tapi mari kita coba memahami dahulu apa yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran. Dan saya pikir Paulus di sini sudah memberikan landasan yang begitu jelas, yang begitu baik untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita berjalan atau menjalani hidup di dalam kebenaran. Dan itu nampak dari ide utama di dalam penjelasan Paulus di ayat 1 hingga ayat 4 pasal yang ketiga. Maka pertanyaannya tentu saja adalah, apa sih yang menjadi pikiran utama Paulus yang kemudian menjadi landasan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran, yang menjadi landasan bagi kita untuk mengapa kita perlu hidup dalam kebenaran, dan yang menjadi landasan bagaimana kita perlu hidup di dalam kebenaran. Maka apa itu hidup kebenaran berdasarkan pokok utama Paulus? Pokok utama atau ide utama Paulus di dalam bacaan kita nampak sebenarnya pada ayat 1 hingga ayat yang kedua dari pasal 3. Ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose untuk carilah perkara yang di atas. Ditegaskan lagi di ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Menarik di sini ada perbandingan antara atas dan bawah, antara yang di atas dan yang di bumi. Memangnya yang di atas itu apa maksudnya? Kalau melihat ayat 1 dan ayat 2, maka jelas menunjuk kepada yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan ditegaskan lagi, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti Paulus dengan memberikan penegasan-penegasan ini ingin menunjukkan bahwa hidup di dalam kebenaran itu, atau hidup sebagai umat Allah itu, adalah hidup yang mencari dan hidup yang memikirkan apa yang di atas. Hidup yang mencari dan hidup yang memikirkan Kristus yang ada di atas. Atau kalau boleh saya sederhanakan lagi, hidup yang mengutamakan. Saya mencoba merangkum kata mengutamakan itu untuk gunakan kata utamakan untuk merangkum, mencari dan memikirkan. Jadi hidup yang mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus yang memerintah bersama Bapa di sorga. Berarti itu bicara hidup yang sorotan utamanya, tujuannya, pergulatannya yang dia jalani di sepanjang hidupnya adalah bagaimana bisa mengutamakan kehendak Kristus di dalam seluruh laku hidupnya. Bagaimana bisa mencari dan memikirkan apa yang menjadi kehendak Kristus yang memerintah itu di dalam berbagai peristiwa, di dalam berbagai sisi di setiap lembar kehidupannya. Kalau seperti ini yang dimaksudkan Paulus, maka ibu bapak, kehidupan dalam kebenaran bukan lagi berbicara tentang sebuah keadaan yang sudah statis. Bukan lagi bicara sebuah keadaan yang sudah baku, yang sudah stop di situ. Enggak. Tapi berarti bicara hidup dalam kebenaran yang dimaknai seperti ini, berarti itu adalah sebuah perjalanan, sebuah langkah kehidupan yang terus-menerus diarahkan, yang terus-menerus dihidupi dengan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus.
Jadi nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai, akan terus-menerus dikerjakan oleh seorang Kristen di dalam kehidupannya. Karena dia akan memikirkan dan mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Dia akan terus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka jelas kan? Kira-kira kalau ditanya seperti ini kepada Paulus, dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, silahkan. Maka kita akan terus bergulat dan akan terus bergumul. Karena seperti itulah kehidupan, bukan? Orang bilang kadang kehidupan ada dinamikanya, namanya perjalanan bisa up and down, naik turun, ada suka dukanya. Tetapi lebih lagi daripada itu, bagaimana di dalam setiap fase suka dan duka, di dalam setiap masa kesukaran dan kesenangan, di dalam setiap peristiwa tangis dan tawa, seorang Kristen itu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam semua hal itu. Seorang Kristen mencari dan memikirkan apa sih yang menjadi kehendak Kristus di balik atau di dalam semua peristiwa momen hidup itu. Sehingga hidup ini tidak hanya sekedar dijalani dengan sebuah rutinitas yang tanpa makna. Saya bukan orang yang benci rutinitas. Rutinitas itu baik dalam kehidupan. Bangun, cuci muka, sikat gigi itu kan rutinitas yang baik. Kalau rutinitas itu tidak kita jalankan, bangun tanpa cuci muka, tanpa sikat gigi, ketemu orang kan bisa celaka nanti. Tapi hidup yang hanya dijalani tanpa sebuah penghayatan, tanpa sebuah pemaknaan, maka saya pikir itu adalah sebuah hidup yang dijalani sekedar berlalu begitu saja. Lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan memaknai? Ya hidup dalam kebenaran. Seperti apa hidup dalam kebenaran? Kata Paulus, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Atau kalau saya sederhanakan, utamakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap hal di kehidupanmu. Kalau boleh sedikit singgung tentang YKT Trinity. Biasanya selalu harus dibilang, coba Trinity-nya gimana? Maka dalam kondisi kita seperti sekarang, di dalam banyak pergulatan, pergumulan, perjuangan, di dalam berbagai keluh kesah, di dalam berbagai suka duka, dalam kehidupan kita bersama sebagai satu komunitas GKT Trinity, yang sedang bergumul karena kas gereja yang minim, yang sedang bergumul karena ini bagaimana dengan pelayanan, sedang bergumul bagaimana ini apa yang harus dilakukan, maka cari dong apa yang jadi kehendak Kristus. Maka bagaimana kita perlu mencari dan memikirkan perkara yang di atas itu. Maka bagaimana kita mengutamakan kehendak Kristus. Mencari apa sih yang perlu kita kerjakan. Apa sih yang jadi kehendak Allah untuk bisa kita utamakan di dalam pelayanan ini. Apa sih yang menjadi kehendak Allah untuk bisa kita utamakan dalam kehidupan bersama di komunitas ini. Lalu mengapa ya Paulus sampai begitu berani mengatakan kepada jemaat Kolose untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas? Seperti yang saya bilang tadi, perkara yang di atas berarti kehendak Kristus itu. Mengapa dia meminta dan menegaskan jemaat Kolose untuk melakukan hal itu? Paling tidak ada beberapa alasan, 3 alasan. Pertama, pada ayat 1, Paulus memulai dengan, karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Menariknya di sini Paulus kembali menyinggung gambaran baptisan yang sudah dia bahas di pasal 2, ayat 12 hingga ayat 13. Ketika dalam baptisan, seorang percaya itu terhisap masuk dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang dijelaskan Paulus di pasal 2 ayat 12 hingga 13 surat Kolose. Dan dengan dasar itulah, dengan dasar bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Bagaimana Kristus yang telah berkarya dan kita yang telah menerima baptisan masuk dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Itu yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus.
Karena kita sudah masuk dalam persekutuan yang erat itu. Kita bukan saja turut mati bersama Kristus karena segala pelanggaran dan dosa kita telah diampuni, tapi juga kita telah turut dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Makanya nanti kalau Ibu Bapak lihat judul perikop dari ayat 5 sudah bicara tentang manusia baru. Sebagai orang yang telah mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada apa yang menjadi keinginan-keinginan dosanya, tetapi berpusat kepada Kristus. Alasan kedua adalah karena kita telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Itu muncul di ayat yang ketiga. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Menarik ya, kalau di ayat 1 dia mulai dari kebangkitan, di ayat 3 dia mundur balik ke kematian. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang menunjukkan berarti kita yang telah mati di dalam persekutuan, melalui peristiwa baptisan itu, masuk dalam persekutuan yang erat sehingga kita terhisap dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita itu sekarang, hidup kita sekarang itu tersembunyi, kata Paulus, bersama dengan Kristus. Tersembunyi berarti ingin menunjukkan bahwa hidup kita, sumber hidup kita, pusat hidup kita sekarang berada pada Kristus. Karena kita telah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Berarti kalau secara sederhana, jika Kristus adalah sumber dan esensi hidup kita, maka sudah semestinya kan kita hidup mengutamakan Kristus. Kita hidup mencari dan memikirkan apa yang menjadi kehendaknya. Alasan yang ketiga, di ayat 4. Karena Kristus itu nanti akan menyatakan diri dalam kemuliaan dan kita pun akan turut serta di dalam karya penyataan dirinya itu. Kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kan sebuah karya yang begitu holistik. Ketika seseorang terhisap dalam persekutuan yang erat dengan Kristus yang dilambangkan melalui baptisan itu, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, bahwa dia sudah mati, tapi sekarang bangkit untuk hidup bagi Kristus. Dan nanti pada waktu Kristus datang yang kali kedua kelak, dia pun juga akan hidup, menyatakan diri kelak bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Berarti persekutuan ini akan terus berlanjut, baik dalam kehidupan sekarang ini, maupun hingga persekutuan itu akan terus berlanjut, hingga pada kehidupan yang kelak dalam kemuliaan itu. Maka dalam rangkaian persekutuan yang erat itu, Paulus mengingatkan, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas. Jika hidup kita sebagai seorang Kristen yang telah masuk dalam persekutuan yang erat baik dalam kematian, kebangkitan hingga nanti pada kemuliaan, maka kita akan perlu terus berdaya menyerahkan, mengerahkan seluruh apa yang kita miliki untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus. Kalau lalu saya sih sempat pernah kasih ilustrasi beberapa kali gini. Orang kan sering kali ngomong nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, apapun lah itu urutannya. Cuma kan kita akhirnya sepakat gambaran seperti itu tidak benar dan tidak bijak. Tetapi bagaimana kita bisa menomorsatukan Tuhan, jadi nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan, nah nanti nomor 100 ya tetap Tuhan. Artinya apa? Bahwa dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dalam kuliah, tidak ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, tetapi semua itu harus mengutamakan Tuhan. Dan alasannya 3 tadi itu. Tapi bagaimana sekarang kita menjalani hidup dalam kebenaran? Bagaimana hidup mengutamakan kebenaran itu kita wujudkan? Atau mengutamakan kehendak Kristus
itu kita tunjukkan seperti apa. Nah, karena tadi di awal saya sudah coba kaitkan dengan kehidupan berkeluarga, maka kita akan melihat ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Seperti apa Paulus kemudian coba merangkaikan, mendetailkan maksud dia tentang hidup mengutamakan kehendak Kristus itu di dalam relasi antar setiap orang di dalam keluarga maupun dalam komunitas pekerjaan tuan dan hamba. Yang pertama, seperti apa itu hidup dalam kebenaran atau mengutamakan kehendak Kristus? Yang pertama adalah bersikap penuh jujur, penuh kasih dan adil kepada anggota keluarga kita yang lemah. Kalau ibu bapak lihat pada ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ Paulus mau menyebutkan beberapa pihak yang seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam sebuah keluarga. Khususnya pada budaya di masa Paulus. Pada budaya di masa Paulus yang namanya istri, anak, itu adalah anggota keluarga yang punya posisi lemah. Karena memang budaya masyarakat pada masa itu. Laki-laki selalu seringkali menjadi nomor satu. Dan anak beserta istri seringkali di nomor duakan. Tapi itu budaya pada masa itu. Lalu dalam tatanan sosial, maka Paulus menyebut golongan ketiga yang juga muncul sebagai pihak yang seringkali lemah. Atau golongan kedua, yaitu budak. Jadi saya kira dalam contoh ini lengkaplah. Dia sebut istri, dia sebut anak, dia sebut budak. Apalagi yang namanya budak pada masa itu. Sudah tidak dihormati sebagai seorang manusia, malah kadang diperlakukan seperti barang. Karena bisa diperjualbelikan. Jadinya ya dalam relasi budaya seperti itu, namanya istri, anak, budak, jarang sekali untuk bisa diperlakukan dengan adil, dengan kasih, dan dengan jujur oleh suaminya, oleh orang tuanya, maupun tuannya. Tapi Paulus kemudian memberikan contoh ini untuk mengingatkan mereka seperti apa itu hidup mengutamakan kehendak Kristus. Seorang suami yang mengutamakan kehendak Kristus dalam hidupnya adalah seorang suami yang mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Bukan kasih yang egois, bukan kasih yang untuk kepuasan diri sendiri, tetapi kasih yang didasarkan dengan teladan Kristus kepada jemaat. Makanya kan Paulus berkata di ayat 19, suami-suami kasihi istrimu. Dan itu didasarkan pada karya Kristus. Kasih yang mengabdi dan mempedulikan pasangannya dan berlaku bijaksana terhadap dia. Nanti ibu bapak bisa baca di Efesus 5 ayat 25, 1 Petrus 3 ayat 7. Tetapi bagaimana suami yang Paulus sadar dalam budaya pada masa itu diberikan otoritas, maka mereka kepada pihak yang lemah diingatkan untuk hidup mengasihi pasangannya. Orang tua kepada anak gimana? Orang tua kepada anak pun diingatkan Paulus, yaitu dengan berlaku kasih, dengan tidak menyakiti anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak tawar hati. Ini kan salah satu bentuk yang coba ditarik Paulus untuk coba mengingatkan seperti apa sih itu hidup mengutamakan kehendak Kristus. Yaitu kasih anak-anakmu. Jangan sampai engkau memperlakukan dia dengan begitu jahat sehingga dia tawar hati. Bukan selalu cari kesalahan atau selalu mengomeli anak ketika masalahnya sudah selesai. Tapi bagaimana dengan pemberian disiplin? Ya, namanya disiplin itu perlu, tapi dilakukan dengan tanggung jawab, bukan untuk melampiaskan amarah dan melampiaskan kejengkelan. Seorang tuan yang mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu seperti apa? Tuan yang berlaku adil dan jujur terhadap hambanya. Seorang tuan adalah seorang manusia, hamba pun adalah seorang manusia. Maka tuan perlu berlaku jujur dan adil sebagaimana seorang manusia berlaku adil kepada seorang manusia. Tapi kalau kita tambah lagi, maka berlakulah jujur dan adil sebagaimana hamba ini juga adalah manusia
yang dikasihi Tuhan. Saya mungkin rasanya tidak terlalu berani berbicara banyak bagaimana suami kepada istri, bagaimana orang tua kepada anak. Mungkin sedikit-sedikit agak berani banyak bicara tentang Tuhan dan hamba. Karena seringkali kan jadi sorotan. Kalau belum nikah kan rasanya pasti akan jadi kamu kan belum tahu ngalami banyak kan. Tapi begini. Dengan semua maksud itu, gambaran-gambaran real ini, Paulus hendak menunjukkan seperti apa seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam komunitas, seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam keluarga untuk bisa mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dalam relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Baik dengan istrinya, baik dengan anaknya, maupun dengan para pekerja yang dia miliki. Kalau Paulus sampai masuk ke ranah itu begitu detail dan begitu jelas, bukankah kita juga berarti perlu sungguh-sungguh memikirkan bagaimana kita bisa mengutamakan Kristus bahkan dalam aspek yang rasanya begitu remeh-temeh bagi orang, tapi bagaimana kita bisa kerjakan itu di dalam kebenaran, di dalam berelasi dengan yang lain. Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Kalau tadi yang lemah atau yang sering kali dalam relasi dia dianggap sebagai golongan kelas 2, namun Paulus ingatkan, kamu berlaku kasih, jujur, dan adil kepada mereka yang lemah ini. Lalu kepada yang istri, kepada anak, kepada budak, apa yang dijelaskan Paulus? Agar mereka bersikap tunduk dan taat kepada orang-orang yang telah diberikan otoritas oleh Tuhan atas mereka. Suami, orang tua, tuan, merupakan otoritas yang Tuhan tetapkan atas kita dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam pekerjaan. Suami, orang yang diberikan otoritas sebagai pemimpin dalam keluarga. Istri, makanya perlu tunduk kepada suaminya. Tunduk dalam pengertian sikap menyadari dan mengakui ada otoritas yang diberikan Tuhan pada sang suami untuk memimpin keluarga. Memang pada masa itu ya, pada masa Paulus, perempuan seringkali tidak mengenyam pendidikan secara formal, tidak seperti keadaan sekarang. Pada masa itu namanya perempuan seringkali tidak punya kesempatan untuk pendidikan yang formal yang baik dan tinggi. Jadi kadang mungkin dianggap bisa dapat bersikap kurang tepat kepada suami. Makanya Paulus ingatkan mereka. Tapi ternyata sekarang ketika kesempatan pendidikan diberikan baik, ada perempuan-perempuan yang bisa mengalami atau mengenyam pendidikan formal yang baik dan tinggi, tidak serta-merta juga dapat membuat mereka bisa bersikap dengan baik kepada sang suami. Maka saya pikir ini tetap relevan untuk mengingatkan, ingat, ada otoritas yang diberikan Tuhan kepada suami untuk memimpin keluarga. Kepada anak juga diingatkan, ada orang tua yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengatur dan membimbing kehidupan kita. Maka sang anak diingatkan untuk menaati orang tuanya. Menaati sebagai sikap, saya pikir menaati sudah sangat jelas ya, sikap yang siap untuk mendengar dan melaksanakan apa sih yang dikehendaki orang tua. Memang nanti kita ya, nanti kalau anak-anak ya, kalau nanti kalian sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, kadang kita akan mengalami benturan perspektif, benturan nilai, benturan cara pandang dalam menyikapi sesuatu. Bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Tetapi yang perlu kita ingat, bagaimana di dalam konflik ketika itu terjadi, di dalam perbedaan-perbedaan nilai ketika itu terbentur, kita perlu ingat tetap
Bagaimanapun, mungkin kita punya pendidikan lebih baik, tapi jangan lupa mereka adalah orang tua yang ditetapkan Allah sebagai otoritas atas kita. Maka tetap perlu tunjukkan sikap menghormati, menaati mereka, sebagaimana kita menaati Tuhan. Dalam relasi dengan pekerja, Paulus pun sampai kasih contoh. Tuhan juga adalah lambang otoritas pada masa itu atas hambanya. Maka seorang hamba atau pekerja yang ingin hidup benar, yang mengutamakan kehendak Tuhan, maka dia akan menaati tuannya di dunia ini dengan tulus hati dan dengan segenap hati dalam setiap pekerjaan yang diberikan. Tapi kalau tuannya jahat gimana? Kalau tuannya bengis gimana? 1 Petrus 2 ayat 18, di situ Petrus pun menjelaskan, tetap taat sekalipun tuannya itu bengis. Taat dalam pengertian pekerjaan yang diberikan untuk dikerjakan, kerjakan itu. Jadi dalam skup itu, dalam lingkup pekerjaan itu, kalau memang itu bagian pekerjaan kita, kerjakan. Sekalipun dikatakan punya tuan yang jahat, tapi kerjakan itu. Entah dia pimpinan kita itu adalah seorang Kristen atau bukan, entah baik kepada kita atau tidak, kita perlu menaati otoritas mereka dengan ketulusan hati. Dalam setiap pekerjaan yang diberikan. Kalau boleh saya tambahkan dengan memakai kata Paulus di dalam surat Roma. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, kerjakanlah itu dengan penuh ketaatan. Sedapat-dapatnya dalam pengertian, jika pekerjaan itu tidak melanggar kehendak Allah yang tinggi. Jika pekerjaan itu tidak mendatangkan musibah atau kecelakaan atas pihak lain. Kerjakanlah itu, sekalipun tuanmu bukanlah orang yang baik dan ramah. Karena apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan berdasarkan otoritas yang dimiliki Sang Tuan atas kita. Tapi dalam semua relasi itu, bagaimana kita menjalaninya, dengan motivasi apa? Kalau tadi dengan bersikap kasih dan jujur dan adil kepada pihak yang lemah, dan yang lemah menaati otoritas dari yang tinggi, maka semuanya ini perlu bagaimana? Paulus kembali mengingatkan bahwa semuanya itu perlu kita lakukan dengan motivasi yang benar, yaitu kepada Tuhan. Kita kan tadi ini ingin hidup benar, hidup mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus. Maka istri tunduk sama suami, kita lakukan untuk sebagai kehidupan kita yang ingin benar di hadapan Tuhan. Anak-anak menaati orang tua karena memang itulah yang indah di dalam Tuhan, yang ingin kita jalani sebagai hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang hamba itu bekerja dengan menaati tuannya sekalipun dia jahat, tapi karena itu adalah bagian dari pekerjaan dia dan dia ingin melakukan itu untuk Tuhannya. Tapi Tuhan juga bersikap jujur dan adil. Suami mengasihi istrinya, orang tua mengasihi anaknya, juga dilakukan dengan motivasi untuk hidup benar di hadapan Allah, karena ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Jadi melakukan semuanya itu untuk Allah. Maka ibu bapak begini, mari kita berjuang, mari kita bergulat, mari kita terus mengerahkan seluruh jerih lelah hidup kita untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Bukan untuk bisa nanti menyombongkan diri, bukan nanti untuk bisa memegahkan diri kepada orang lain, saya lebih benar kau lebih buruk. Enggak, karena kita perlu mengingat kita yang diselamatkan, kita yang telah terhisap masuk dalam karya penyelamatan Kristus. Sehingga kita melakukan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Untuk hidup benar, mengutamakan kehendak Allah. Dalam keluarga ya seperti ini contohnya kata Paulus.
dalam kehidupan bersama kalau di gereja ini ya tadi sudah sempat saya singgung. Maka bagaimana kita sekarang memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Bukan lagi ngeluh sana sini soal ini itu. Tapi cari, pikirkan apa yang jadi kehendak Allah untuk kita kerjakan. Dalam aspek, misalnya dalam kehidupan anak pemuda remaja, engkau dalam sekolahmu, engkau dalam pergaulanmu, silakan memikirkan bagaimana dalam relasimu dengan yang lain, nilai-nilai yang kau bisa temukan di luar sana, apakah semua itu bisa mendukung engkau untuk bisa hidup benar kepada Allah atau tidak. Jadi kadang saya suka ditanya, ini dosa atau tidak, boleh atau tidak. Pertanyaan hitam putih seperti ini terlalu sempit bagi saya. Tapi mari kita masuk dalam kriteria yang seperti Paulus. Coba cari dan pikirkan. Apakah itu yang utama sesuai dengan kehendak Allah? Cari dan pikirkan. Apakah itu yang menjadi yang tertinggi untuk kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah? Maka dalam pergaulan sehari-hari, di dalam berperilaku baik di media sosial maupun dalam kehidupan di dunia nyata, baik engkau seorang anak, seorang pekerja, seorang pimpinan, seorang pelayan, seorang majelis, seorang hamba Tuhan, kita perlu semua sama-sama mengerahkan seluruh hidup kita untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Carilah dan pikirkanlah itu sebagai bagian dari pergulatan kita untuk hidup benar kepada Allah. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah kami datang berdoa berterima kasih untuk kesempatan di pagi ini. Kami boleh dapat lagi membaca dan merenungkan firman. Pun dalam kerinduan kami rindu ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu yang telah diselamatkan, yang boleh terhisap masuk dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, baik di dalam kematian dan kebangkitannya, yang juga nanti akan turut serta di dalam kehidupan yang penuh mulia bersama Kristus di sorga kelak. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang begitu mengagumkan. Dan berdasarkan itu semua kami sungguh ingin mencari dan memikirkan akan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Tolong berikan kami hikmat, tolong berikan kami tuntunan, kepekaan, pengertian yang baik berdasarkan terang firman-Mu. Sehingga kami dapat memikirkan sungguh-sungguh akan perkara yang di atas itu, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita diingatkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekiranya firman Tuhan yang telah ditabur dapat tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Saya persilakan untuk jemaat bangkit berdiri. Hari ini kita masuk dalam minggu ke-6, pertanyaan ke-16. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa. Pertanyaan ke-17, mengapa dia harus juga Allah sejati?
supaya dengan kuasa kealahannya Dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Tetapi siapakah pengantara itu? Yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar. Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Dan pertanyaan ke-19, dari mana saudara mengetahui hal itu? Dari Injil yang kudus, mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian Dia menyuruh para bapa leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya, dan memperlihatkan bayangannya melalui kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya Dia mengedapinya melalui anaknya yang tunggal. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita bersama-sama akan memuji Allah dari KPPK nomor 342. Beri terbaikmu. KPPK nomor 342. Beri terbaikmu. Bagi jemaat yang belum dapat bergabung dalam ibadah pada siang hari ini, dapat mentransfer persembahan syukurnya ke rekening gereja yang dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji Dia yang tahu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak bergoyah, memperkenankannya Dia senangkan, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditembus sebaiknya, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tatkala Ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah, Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua saat ini di tempat ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, apa yang kami beri saat ini tentu tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami senantiasa rindu untuk memberi yang terbaik kepada Engkau, mempersembahkan kehidupan kami yang terang dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini, kiranya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, untuk menopang
operasional gereja kami, yang walaupun dalam saat ini kami masih dalam pergumulan akan kekurangan kas gereja. Namun kami percaya tangan Tuhan yang menyertai kami semua sampai dengan saat ini. Inilah doa kami, permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 6 Februari 2022. Tuhan memberkati. Data kehadiran sepekan, hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dalam kegiatan PA, hadir 4 orang. PA ini sepi ya, setiap minggunya. Kiranya jemaat yang rindu untuk mendengar atau berdiskusi, memperdalam khotbah pada hari ini, bisa ikut dalam kegiatan PA yang dilakukan setiap hari Kamis di GKT Trinity. Kemudian untuk hari Sabtu 29 Januari 2022, ibadah remaja dan pemuda hadir 12 orang. Dan untuk sekolah minggu tanggal 30 Januari hadir 7 orang. Minggu kegiatan kebaktian umum tanggal 30 Januari 2022 hadir 39 orang. Untuk minggu depan akan ada peneguhan majelis. Saya akan membacakan susunan majelis. Ketua, Bapak Ang Ching Bun. Wakil Ketua, Bapak T. Ivan. Sekretaris, Ibu Yeli Anggarai. Bendahara, Bapak Michael. Bidang umum, terdiri dari Bapak Ferry Tolembo. Dengan anggotanya adalah Bapak Obed Manik. Bidang ibadah, Bapak Calvin, Bapak Jeffrey Urianto, dan Saudari Ripkah Esterina. Pada majelis yang akan diteguhkan untuk minggu depan, dapat mempersiapkan diri masing-masing. Untuk pokok doa sepekan dapat kita doakan masing-masing di rumah kita. Jadwal kegiatan sepekan untuk minggu ini, Minggu 13 Februari 2022, jam 10 WITA, dengan tema Berbahagialah Orang Yang Miskin di Hadapan Allah. Pengkhotbah Pendeta Cornelius, liturgos Bapak Jeffrey Urianto, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Merliana dan Saudari Naomi, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Jeffrey Urianto dan penerima tamu keluarga Bapak T. Ivan. Untuk Minggu 20 Februari 2022 dapat dilihat di warta. Untuk Kamis 10 Februari 2022 ada PA. Jam 19.30 WITA. Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 12 Februari 2022 jam 18.30 bertempat di GKT Trinity. Pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Saudara Aldi, pengkhotbah Lose Michael. Untuk sekolah minggu 13 Februari 2022 jam 8.30 WITA akan dilaksanakan secara offline dan online. Bertempat di GKT Trinity. Ada pengumuman tambahan? Baik, ya Ibu Bapak, sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh liturgos, jadi minggu depan akan ada peneguhan majelis, lalu juga akan ada sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Cornelius, Ketua Sinode Gereja Kristus Tuhan. Kita berdoa kiranya segala persiapan untuk pelayanan minggu depan dapat berlangsung dengan baik,
baik untuk peneguhan majelis, setiap orang yang telah bersedia menyatakan komitmen, maupun juga untuk mempersiapkan diri kita di dalam nanti menerima sakramen perjamuan kudus pada minggu depan. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu duduk, kebaktian kita selesai.